Bab 47. Hao Kunkin tertawa, jangan bandingkan Dulei dengan saya, dia tidak layak. Wang Chao bertanya, lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Gu Yunxiang di samping juga menunjukkan harapan di matanya, ingin mendengar jawaban Hao Kunkin. Meskipun dia tahu bahwa Hao Kunkin bukan orang biasa, dia tidak tahu persis apa yang dilakukan Hao Kunkin. Hao Kunkin tersenyum dan berkata, saya bergabung dengan barak khusus di zona perang. Mata Wang Chao berbinar dan dia berkata dengan ekspresi kekaguman, kamu benar-benar bergabung dengan barak khusus. Tidak heran manajer Hotel Tiansheng sangat sopan padamu. Dilihat dari sikapnya terhadapmu, kamu setidaknya kapten yang unggul kan? Wang Chao hanyalah warga sipil biasa. Baginya, kapten superior barak khusus sudah menjadi orang besar. Hao Kunkin terkekeh ringan tanpa membuka penjelasan. Jika dia memberitahu Wang Chao, dia adalah komandan tertinggi barak khusus. Saya khawatir itu bisa membuat Wang Chao pingsan. Bagaimana kabarmu sekarang? Hao Kunkin mematikan topik pembicaraan dan bertanya. Wang Chao mendengar ini, dengan senyum masam di wajahnya, saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Setelah lulus dari universitas, meskipun saya bergabung dengan perusahaan lokal yang terkenal, saya bekerja lembur setiap hari, dan sekarang saya masih kecil. Karyawan, dan saya tidak bisa melihat hari yang paling cerah. Hao Kunkin mengerutkan kening dan bertanya dengan beberapa keraguan, saya ingat Anda lulus dari universitas besar, mengapa Anda masih menjadi pegawai sekarang? Dalam pandangan Hao Kunkin, dengan pendidikan dan kualifikasi Wang Chao, dia setidaknya harus menjadi kepala departemen sekarang. Hei, itu bukan karena aku menyinggung sepupu bos. Wang Chao Zong menghela nafas berat. Setelah mendengarkan narasi Wang Chao, Hao Kunkin mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata setelah Wang Chao memasuki jabatan tersebut, dia sangat dihargai oleh para pemimpin karena kualifikasi akademik dan kemampuan pribadinya, dan masa depannya cerah. Tetapi Zhang Yuan, kepala departemen logistik, mengandalkan sepupu bosnya, yang merajalela di perusahaan dan sering mengambil keuntungan dari karyawan wanita. Suatu kali, Wang Chao tidak tahan lagi dan mengucapkan beberapa patah kata. Oleh karena itu, Zhang Yuan tersinggung dan masa depannya benar-benar terputus. Bukan hanya tidak dipromosikan, mereka juga dipaksa bekerja lembur. Lakukan pekerjaan yang paling sulit, dengan upah paling sedikit. Ini belum berakhir, Wang Chao ingin mengundurkan diri dan pergi ke perusahaan lain. Tetapi Zhang Yuan sudah menyapa perusahaan lain, dan mereka tidak diizinkan untuk mempekerjakan Wang Chao. Kecuali Wang Chao meninggalkan Jiangcheng, dia hanya bisa ditindas oleh Zhang Yuan di perusahaan. Menjijikkan. Gu Yunxiang mengepalkan tinjunya dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia baik dan ingin membantu teman sekelas selamanya. Tetapi berpikir bahwa saya tidak memiliki kemampuan ini, saya harus menoleh dan melihat Hao Kunkin, Anda dapat membantu Wang Chao. Hao Kunkin tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap dahi Gu Yunxiang untuk membuatnya merasa aman. Apakah Anda tertarik untuk datang ke perusahaan saya? Hao Kunkin mengulurkan cabang zaitun ke Wang Chao. Bukankah kamu bergabung dengan zona perang? Apakah kamu sendiri yang memulai perusahaan? Wang Chao tampak terkejut. Hao Kunkin mengangguk dan berkata, ya, ada perusahaan kecil atas nama saya. Saya tidak tahu apakah Anda ingin datang. Perusahaan kecil yang dia maksud secara alami mengacu pada grup Cuijing yang diakuisisi belum lama ini. Tentu saja, istilah perusahaan kecil hanya untuknya. Bagi yang lain, grup Cuijing, yang memiliki nilai pasar lebih dari 1 miliar yuan, adalah raksasa. Qin, saya menghargai kebaikan Anda. Tetapi jika Anda merekrut saya, itu sama dengan menamparkan wajah Zhang Yuan. Anda telah menyinggung Dulei hari ini, jika Anda menyinggung Zhang Yuan lagi. Saya khawatir itu akan sulit. Untuk bercampur di Jiangcheng, Wang Chao menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia juga melakukannya untuk Hao Kunkin. Dia berpikir bahwa perusahaan Hao Kunkin benar-benar hanya sebuah perusahaan kecil. Hao Kunkin mengangkat mulutnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu bisa datang untuk bekerja di perusahaan atas namaku. Dulei dan Zhang Yuan hanyalah dua kutu. Jika kamu berani melompat di depanku, kamu bisa mencubit sampai mati. Petik 2. Tidak hanya Dulei dan Zhang Yuan, bahkan kekuatan di belakang mereka. Di depan Hao Kunkin, ada juga kutu, yang bisa dimusnahkan sesuka hati. Wang Chao melihat ekspresi percaya diri Hao Kunkin, dan kekhawatiran di hatinya menghilang dalam sekejap. Ya, Anda adalah kapten superior dari barak khusus. Dulei dan Zhang Yuan tidak berani membalas Anda secara terang-terangan. Senyum muncul di wajah Wang Chao, dalam hal ini,
maka saya akan kurang ajar dan pergi ke tanganmu untuk meminta kehidupan. Anda tunjukkan resume Anda sehingga saya dapat mengatur posisi yang cocok untuk Anda, kata Hao Kun Qin. Meskipun dia ingin menjaga Wang Chao, Cuijing Group adalah perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Jika Wang Chao sangat baik, dia bisa membiarkan Wang Chao mengambil posisi penting. Jika kemampuan Wang Chao rata-rata, maka dia hanya bisa membiarkan Wang Chao pergi ke departemen yang relatif mudah. Wang Chao segera mengeluarkan ponselnya, membuka dokumen, dan menyerahkannya kepada Hao Kun Qin. Dia selalu ingin berganti pekerjaan dan melarikan diri dari cengkeraman Zhang Yuan. Oleh karena itu, selalu ada cadangan resume Anda di ponsel. Dalam resume, tidak hanya pengenalan diri, tetapi juga pengenalan berbagai proyek yang telah diikuti Wang Chao selama bertahun-tahun. Ha Kyun Qin mengangguk terus-menerus saat membaca resumenya. Dia sangat mengenali kemampuan Wang Chao. Jika bukan karena penindasan Zhang Yuan yang disengaja, dengan kemampuan Wang Chao, setidaknya manajer departemen atau bahkan direktur departemen sekarang. Saya pikir Anda bisa menjabat sebagai direktur departemen penjualan perusahaan. Ha Kyun Qin mengembalikan telepon ke Wang Chao. Direktur departemen penjualan, posisi ini cukup besar. Wang Chao menjawab sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa perusahaan Hao Kun Qin hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan lebih dari selusin orang. Yang disebut direktur penjualan hanyalah nama yang bagus, sebenarnya dia adalah kepala tim penjualan. Dengan kemampuannya, dia lebih dari cukup untuk memegang posisi ini. Ya Tuhan, bisnis apa yang dilakukan perusahaanmu? Aku akan membuat persiapan terlebih dahulu, tanya Wang Chao. Hao Kun Qin menjawab, ini real estate. Agen real estate. Saya akan merumuskan strategi pemasaran ketika saya kembali, dan berusaha membuat perusahaan kami menjadi 10 agen real estate teratas di Jiangcheng. Wang Chao menggelengkan tinjunya dan berkata dengan berani. Ketika Ha Kyun Qin mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Dia menantikan Wang Chao mengetahui bahwa perusahaan yang dia tuju adalah seperti grup Cuijing. Ekspresinya pasti sangat menggairahkan. Ngomong-ngomong, perusahaanmu adalah grup Baolan? Tanya Ha Kyun Qin. Ketika Wang Chao baru saja menggambarkan pengalaman tragisnya, dia menyebutkan nama perusahaannya. Wang Chao mengangguk, dan secara khusus memperkenalkan Hao Kun Qin, Baolan Group adalah salah satu dari 5 perusahaan teratas di industri supermarket Jiangcheng, mengoperasikan beberapa supermarket besar. Hao Kun Qin mengangkat alisnya, dia sangat akrab dengan grup Baolan. Ketika kakek Gu Yunsang merayakan ulang tahunnya yang ke-70, ketua Baolan Group ingin menggunakan seluruh kekayaannya untuk membeli Tongshen Baoyu bersamanya. Hao Kun Qin memandang Wang Chao dan berkata, untuk merayakan pertemuan hari ini dan Anda bergabung dengan perusahaan saya akan memberi Anda hadiah. Bab 48. Hadiah, wajah Wang Chao bingung. Gu Yunsang tampaknya telah menebak apa yang ingin dilakukan Hao Kun Qin, dan matanya penuh harapan. Hao Kun Qin mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Jiao Ji. Biarkan dia memberitahu ketua grup Baolan untuk membawa Zhang Yuan ke Hotel Tiansheng. Ketika kakek Gu Yunsang merayakan ulang tahunnya yang ke-70, ketua grup Baolan, ketua grup Hongxiang, patriark keluarga Feng, dan patriark keluarga Zhao, semuanya mengikuti Ha Kyun Qin. Tapi Ha Kyun Qin memandang rendah keempat orang ini, dan dengan enggan setuju untuk membiarkan mereka menjalankan tugas untuknya dan melakukan beberapa hal sepele. Tentu saja, keempat orang ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menulis telepon. Panggilan telepon mereka semua tersimpan di ponsel Ciki. Hari ini adalah pertama kalinya Hao Kun Qin menghubungi ketua grup Baolan untuk mengizinkannya melakukan bisnis. Setelah mengirim pesan, Hao Kun Qin tersenyum dan berkata kepada Wang Chao, ayo makan dulu, dan hadiahmu akan tiba sebentar lagi. Pada saat ini, Seng Hong membuka pintu kotak dan menyajikan makanan secara langsung. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 hidangan lezat memenuhi seluruh meja. Membuat orang menggerakkan jari telunjuk mereka. Meskipun Wang Chao penuh dengan keraguan, dia sangat ingin tahu apa hadiah yang dibicarakan Hao Kun Qin. Tapi dia masih menekan keraguan di hatinya, dan mulai menggerakkan sumpit dengan Hao Kun Qin dan Gu Yunsang. Setengah jam kemudian, ada sedikit ketukan di pintu kotak. Masuk, kata Hao Kun Qin ringan.
Pintu didorong terbuka, dan Wang Ming, ketua Baolan Group, masuk dengan seorang pemuda yang fasih. Pemuda di sebelah Wang Ming adalah Zhang Yuan. Tuan Qin. Wang Ming membungkuk sedikit ke arah Ha Kyun Kin, dengan wajah hormat. Ketika dia sedang rapat, dia menerima telepon dari Jiao Qi. Dia pikir itu telepon yang melecehkan, jadi dia berencana untuk menutup telepon. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Hao Kun Qin akan menemuinya, dia terpental dari kursi. Buru-buru mendorong rapat dan bergegas bersama Zhang Yuan. Zhang Yuan. Ketua. Wang Chao mengerutkan kening ketika dia melihat Zhang Yuan. Kemudian ketika dia melihat Wang Ming, matanya tiba-tiba melebar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Sebagai anggota staf grup Baolan, dia secara alami mengenal ketuanya. Hanya saja Wang Ming tidak mengenalnya. Wang Chao tidak akan pernah membayangkan bahwa Ha Kyun Kin benar-benar memanggil Wang Ming dan Zhang Yuan. Selain itu, dari sikap Wang Ming, status Ha Kyun Kin jauh lebih tinggi daripada pihak lain. Mungkinkah hadiah yang baru saja disebutkan Hao Kun Qin untuk meredakan keluhan antara Zhang Yuan dan aku? Wang Chao berpikir dalam hati. Dia menebak dengan benar, Hao Kun Qin memanggil Wang Ming untuk datang, memang karena permusuhan antara dia dan Zhang Yuan. Tapi bukan untuk meredakan, tapi untuk membalaskan dendamnya. Ha Kyun Kin tampak dingin, memandang Wang Ming dan berkata dengan acuh tak acuh, sepupumu ada di perusahaan dan telah lama menghina teman sekelas lamaku. Apakah kamu tahu ini? Setelah mendengar ini, Wang Ming tiba-tiba menjadi dingin di sekujur tubuhnya, seperti jatuh ke dalam gua es. Sebelum dia datang, dia berpikir mengapa Hao Kun Qin ingin melihat Zhang Yuan. Dalam perjalanan ke Hotel Tiansheng, dia bertanya kepada Zhang Yuan apakah dia telah menyinggung Hao Kun Qin. Tapi Zhang Yuan selalu menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, mengatakan bahwa dia sama sekali bukan orang bernama Ha Kyun Kin. Mendengar jawaban Zhang Yuan, Wang Ming menarik napas lega. Tapi tiba-tiba, Zhang Yuan tidak menyinggung Ha Kyun Kin. Tapi dia telah lama menghina teman sekelas lama Hao Kun Qin. Setelah sadar kembali, Wang Ming tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Zhang Yuan dengan paksa. Terjebak. Sebuah tamparan keras di wajah bergema di dalam kotak. Dengan tamparan ini, Wang Ming menghabiskan seluruh kekuatannya dan tidak meninggalkan tangan apapun. Anda tahu, dia adalah seorang pejuang di masa pertengahan Wei Jin. Dan Zhang Yuan hanyalah orang biasa. Wang Ming menamparkan Zhang Yuan dengan seluruh kekuatannya dan membuat Zhang Yuan pingsan. Wang Ming memandang Zhang Yuan dalam keadaan koma tanpa ekspresi di wajahnya. Memegang leher Zhang Yuan dengan satu tangan, tangan lainnya terus mengipasi wajah Zhang Yuan. Kepak, pop, pop. Dia menamparkan belasan kali di wajahnya dan menamparkan Zhang Yuansheng yang sudah tidak sadarkan diri sebelum dia berhenti. Pada saat ini, wajah Zhang Yuan bengkak, mulutnya penuh darah, dan dia sangat menderita. Sepupu, mengapa kamu memukulku? Zhang Yuan berkata dengan samar. Wang Ming tidak mengabaikan pertanyaannya, tetapi dengan dingin berteriak, berlututlah dan minta maaf kepada teman sekelas Tuan Qin. Zhang Yuan mendongak dan melihat Wang Chao sekilas. Jelas, Wang Chao adalah apa yang dikatakan sepupunya, teman sekelas Tuan Qin. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Yuan menggertakkan giginya dan berlutut di depan Wang Chao sambil mengepul, dan berkata dengan enggan, aku salah. Wang Ming, sepupumu sepertinya sangat enggan, kata Ha Kyun Kin dingin. Ketika Wang Ming mendengar kata-kata itu, matanya berkilat tajam, dan dia berjalan ke sisi Zhang Yuan. Tuan ini, sepupu saya tidak masuk akal. Saya akan memintanya untuk bersujud kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkannya, kata Wang Ming kepada Wang Chao dengan ekspresi cencen di wajahnya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk memegang kepala Zhang Yuan, dan membantingnya ke tanah dengan keras. Bang, bang, bang. Hancurkan 3 kali berturut-turut yang setara dengan mengetuk Wang Chao 3 kali. Wang Chao ketakutan dan konyol saat ini, mulutnya terbuka lebar, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Wang Chao, apakah Zhang Yuan meminta maaf padamu? Teriak Hao Kun Qin pada Wang Chao yang linglung. Apa? Wang Chao,
yang telah pulih akal sehatnya, melihat ekspresi sedih Zhang Yuan, dengan sedikit kebahagiaan di wajahnya. Zhang Yuan, kamu bahkan tidak bisa bermimpi, kamu akan memiliki hari ini juga. Dia diganggu oleh Zhang Yuan selama beberapa tahun. Melakukan pekerjaan terberat di perusahaan, dengan gaji paling kecil, bahkan tidak bisa berganti pekerjaan. Tidak ada harapan untuk membalas dendam untuk kehidupan ini, tetapi Hao Kun Qin tiba-tiba membantunya membalas dendam hari ini. Wang Chao, yang sudah memiliki keinginannya, dengan senang hati menghilang, meninggalkan 2 garis air mata di sudut matanya. Wang Chao, apakah kamu memaafkan Zhang Yuan? Hao Kun Qin bertanya dengan lembut. Wang Chao menyeka air matanya dan berkata, maafkan aku tetap akan meninggalkan perusahaan. Masa lalu itu seperti asap, biarkan pergi bersama angin. Meskipun Wang Chao memaafkan Zhang Yuan, Hao Kun Qin, sebagai teman sekelas lamanya, tidak akan begitu murah untuk Zhang Yuan. Wang Ming, aku tidak perlu mengajarimu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Hao Kun Qin ringan. Wang Ming mengangguk dan berkata dengan hormat, saya mengerti. Setelah saya kembali, saya akan memecat Zhang Yuan dan membiarkan dia kembali ke kampung halamannya di negara ini. Ketika Zhang Yuan mendengar ini, dia langsung cemas. Cepat memohon belas kasihan, sepupu, beri aku kesempatan, jangan memecatku. Di dalam grup Baolan, dia dapat mengandalkan identitasnya untuk menjadi liar. Tetapi jika dia diusir, semua keistimewaan dan kekayaan yang dia miliki akan hilang. Dia belum cukup menikmati kehidupan kota yang mabuk. Dia tidak ingin kembali ke kampung halamannya di pedesaan dan hidup dalam kemiskinan. Wang Chao, saudara Wang, kakek Wang. Tolong biarkan aku pergi. Tolong biarkan sepupuku tidak memecatku, dan jangan biarkan aku kembali ke kampung halamanku di negara ini. Zhang Yuan melihat Wang Ming tanpa ekspresi, dan menoleh. Kepada Wang Chao memohon belas kasihan. Wang Chao sedikit kewalahan dan ragu-ragu. Jadi, melihat ke arah Hao Kun Qin. Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Yuan, karena Wang Chao memaafkanmu, ini sudah merupakan perlakuan yang lunak untukmu. Jika tidak, kamu tidak ingin keluar dari kotak ini sepenuhnya hari ini. Bab 49. Hao Kun Qin mengatakan yang sebenarnya. Jika Wang Chao tidak memaafkan Zhang Yuan, maka dia setidaknya harus membiarkan Zhang Yuan melepaskan tangannya dan mengakui kesalahannya. Zhang Yuan mendengar kata-kata Hao Kun Qin, dan kemudian melihat ekspresi acuh tak acuh sepupunya Wang Ming, dia tahu bahwa masalah itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak peduli bagaimana dia memohon belas kasihan, akhirnya tidak akan berubah. Zhang Yuan berdiri dengan goyah, dengan wajah putus asa, berjalan keluar dari kotak dan meninggalkan Hotel Tiansheng. Wang Ming melengkungkan tangannya ke arah Hao Kun Qin, dan berencana untuk pergi bersama Zhang Yuan. Tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba melihat Sun Bin dan istrinya berjalan ke arah kotak dengan agresif. Pendatang itu tidak baik. Wang Ming menilai dalam hatinya. Jadi dia kembali ke kotak. Lihat apakah Hao Kun Qin dapat menggunakan tempatnya. Beberapa detik kemudian, Sun Bin membawa istrinya Du Hui ke dalam kotak. Wang Ming, kenapa kamu di sini? Sun Bin melirik Wang Ming, sedikit mengernyit. Baolan Group adalah salah satu dari 5 perusahaan teratas di industri supermarket Jiangcheng. Sebagai ketua Baolan Group, Wang Ming masih memiliki reputasi tertentu di antara kalangan kaya Jiangcheng. Oh, Ben Shao mengerti. Ternyata Hao Kun Qin ada di belakangmu selain Seng Hong. Tidak heran dia berani melakukan sesuatu dengan saudara iparku. Sun Bin mencibir, mengira dia telah melihat segalanya. Dia melihat Du Lei di pintu dan ingin membawa Du Lei masuk. Tetapi dia dihentikan oleh keamanan Hotel Tiansheng dan menolak untuk membiarkannya masuk. Penjaga keamanan Hotel Tiansheng dengan jelas memberitahunya bahwa Du Lei telah masuk daftar hitam dan tidak akan diizinkan memasuki Hotel Tiansheng seumur hidup. Hal ini membuat hati Sun Bin marah. Meskipun Du Lei hanya orang kecil, dia masih harus melihat pemiliknya ketika memukul seekor anjing. Seng Hong bahkan berani memasukkan Du Lei ke daftar hitam, hanya memukul wajah Sun Bin-nya, dan memukul wajah keluarga Sun-nya lagi. Sun Bin berpikir bahwa pelindung Hao Kun Qin adalah Seng Hong. Tapi ada Wang Ming di dalam kotak, jadi dia secara alami menganggap Wang Ming sebagai pelindung Hao Kun Qin. Wang Ming, biarkan Hao Kun Qin bersujud kepada saudara iparku, dan kemudian membayar 5 juta yuan lagi. Apa yang terjadi hari ini sudah berakhir. Sun Bin memandang Wang Ming dengan nada teratur. Meskipun kekayaan bersih Wang Ming lebih dari 100 juta, grup Baolan yang didirikan olehnya sebanding dengan keluarga kelas 3 teratas di Jiangcheng, dengan kekuatan yang kuat. Tetapi keluarga Sun adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng. Dan Sun Bin-nya adalah patriark masa depan keluarga Sun.
Ada grup Baolan, dia masih tidak peduli. Du Hui, yang merupakan istri Sun Bin, juga tidak menaruh perhatian pada Wang Ming. Berteriak dari samping, tidak cukup hanya meminta maaf atau kehilangan uang, Anda harus menyingkirkan tangan bermarga Qin. Ya, Hao Kun Qin berani melakukan sesuatu pada saudara iparku. Salah satu tangannya harus dicabut agar dia ingat. Sun Bin mengangguk setuju. Ketika Gu Yunxiang mendengar ini, matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak menyangka saudara perempuan dan ipar Du Lei begitu mendominasi. Hao Kun Qin tidak hanya berlutut dan kehilangan uang, dia bahkan harus menghapus salah satu tangannya. Gu Yunxiang meremas tinjunya dengan keras, dengan ekspresi tegas di matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Sun Bin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Hao Kun Qin. Jika kamu membalas Du Lei, datanglah padaku. Jika bukan karena dia, Du Lei tidak akan sengaja menargetkan Hao Kun Qin, dan hal berikutnya tidak akan terjadi. Karena itu, semuanya dimulai karena dia. Dia tidak ingin Hao Kun Qin dipermalukan untuknya. Hal ini juga menjadi bagianku, jangan mempermalukan Ha Kyun Kin. Wang Chao juga berkata, ingin bertanggung jawab atas Ha Kyun Kin. Tindakan keduanya menghangatkan hati Hao Kun Qin, dan senyum tulus muncul di sudut mulutnya. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata Gu Yunxiang dan Wang Chao penuh dengan perasaan yang sebenarnya, tidak setengah salah. Apakah kamu masih berani tertawa? Apakah kamu menganggap kata-kata Ben Shao sebagai angin di telingamu? Alis Sun Bin terangkat dan wajahnya marah. Dia berjalan langsung ke Hao Kun Qin, mengangkat tangan kanannya, dan membantingnya ke wajah Hao Kun Qin. Tepat ketika Sun Bin hendak menamparkan Hao Kun Qin, tubuhnya tiba-tiba naik ke udara dan menghantam dinding kotak. Kamu berani menendang pemuda ini? Sun Bin batuk seteguk darah dan menatap jejak kaki di dadanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di Jiangcheng, seseorang berani melakukan sesuatu padanya, dan masih orang yang kurang dikenal. Jika masalah ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan antara yang kaya dan yang muda. Wang Ming, bunuh Hao Kun Qin dengan cepat. Jika tidak, Ben Shao akan membiarkan grup Baolan dimusnahkan. Sun Bin meraung dengan niat membunuh. Sebagai salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, keluarga Sun sangat kuat sehingga mudah untuk berurusan dengan grup Baolan. Sun Bin berpikir bahwa jika dia mengancam Wang Ming dengan grup Baolan, Wang Ming pasti akan menyerah. Tapi dia menunggu lama, hanya untuk menemukan bahwa Wang Ming berdiri diam dan tidak bermaksud melakukan apapun. Wang Ming, apakah kamu akan melawan keluarga Sunku? Sun Bin mengancam dengan dingin. Itu hanya keluarga Sun belaka. Bagaimana jika Anda melakukannya dengan benar? Hao Kun Qin mencibir, matanya penuh penghinaan. Dia memandang Wang Ming, dan berkata dengan lemah, ganggu Sun Bin dan kaki istrinya, mereka tidak layak untuk berdiri dan berbicara denganku. Ya? Sebuah cahaya terang melintas di mata Wang Ming, dan dia berjalan lurus menuju Sun Bin dan Du Hui. Pada saat ini, Sun Bin tiba-tiba menyadari bahwa Wang Ming bukanlah pelindung Hao Kun Qin. Itu adalah bawahan Hao Kun Qin. Wang Ming, aku adalah kepala masa depan keluarga Sun. Jika kamu berani menyentuh istriku dan aku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Melihat Wang Ming semakin dekat, Sun Bin bergidik dan berteriak keras kepala. Tapi jawabannya adalah cambuk yang ganas. Kaki kanan Wang Ming tersapu, menarik lurus ke arah lutut kaki Sun Bin. Apa? Jeritan datang dari tenggorokan Sun Bin. Lututnya langsung ditendang dan dihancurkan oleh Wang Ming. Sun Bin, yang kehilangan penyangga kakinya, berlutut di depan Hao Kun Qin dengan bunyi gedebuk, ekspresinya sangat menyakitkan. Apa? Sun Bin, yang masih berteriak, tiba-tiba mendengar tangisan yang lebih menyedihkan di sampingnya. Istrinya Du Hui ditendang dengan cara yang sama oleh Wang Ming, mematahkan kaki dan lututnya. Berlutut berdampingan dengannya. Wang Ming, kamu sudah mati. Dan Hao Kun Qin, Ben Shao akan memintamu untuk membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat harganya. Sun Bin menggertakkan giginya dan meraung dengan getir. Tidak hanya mereka berdua, tetapi kerabat dan teman mereka juga harus membayar harganya. Mata Du Hui merah, menatap Hao Kun Qin dan Wang Ming. Jika mata bisa membunuh, keduanya pasti sudah babak belur. Setelah mendengar ini, Wang Ming mencibir di sudut mulutnya. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Ha Kyun Kin. Tapi dia tahu bahwa kultivasi seni bela diri Ha Kyun Kin telah mencapai tingkat master transformasi.
Meskipun keluarga Sun adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, mereka ingin membalaskan dendam Master Transformasi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Hao Kunkin melirik Sun Bin dan Du Hui, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kalian berdua mencari kematian. Bab 50. Jika Sun Bin dan Du Hui bisa bangun tepat waktu dan meminta maaf, Hao Kunkin dapat mempertimbangkan dan membiarkan mereka pergi. Tapi Sun Bin dan Du Hui, bukannya terbangun, ingin membalas dendam terhadapnya, Wang Ming, dan keluarga mereka. Karena itu, Ha Kyun-kin harus mengirim keduanya ke jalan. Bukankah kalian berdua ingin membalas dendam? Aku akan memberimu kesempatan. Hao Kunkin mengangkat satu jari dan berkata dengan ringan, beri kamu 1 jam. Dalam 1 jam, kamu dapat memanggil seseorang untuk membalasku. Tidak peduli berapa banyak orang, aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalan dalam 1 jam. Sombong. Sun Bin meraung dalam hatinya, 1 jam kemudian, Ben Shao akan membiarkanmu bertahan dan mati. Untuk mencegah Hao Kunkin berubah pikiran, Sun Bin dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Abao, bawa orang-orangmu dan datang ke lantai atas Hotel Tiansheng. Zheng Long, panggil semua orang dari perusahaan keamanan puncak. Datanglah ke puncak Hotel Tiansheng. Jiang Chong. Di dunia bawah tanah Jiangcheng, selain perusahaan keamanan naga hitam yang dikendalikan oleh keluarga Fang, dan keluarga Su yang sudah hancur, 2 kekuatan utama ini. Ada juga beberapa kekuatan menengah. Keluarga Sun mendukung mereka bertiga. Baru saja, Sun Bin memanggil orang-orang yang bertanggung jawab atas 3 pasukan bawah tanah dan meminta mereka untuk segera membawa bawahan mereka ke lantai atas Hotel Tiansheng untuk membalaskan dendamnya. Hanya 20 menit kemudian, Abao dan kelompoknya, yang paling dekat dengan Hotel Tiansheng, tiba. Seng Hong datang ke kotak dan bertanya, Tuan Qin, ada banyak sampah di lantai bawah. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk membersihkannya? Sebelum dia selesai berbicara, Sun Bin meraung, Seng Hong, mereka adalah bawahan Ben Shao. Jika kamu berani melakukan sesuatu dengan mereka, Ben Shaoding tidak akan membiarkanmu. Sebagai hotel top di Jiangcheng, Tiansheng Hotel masih sangat kuat dalam keamanan. Jika Seng Hong bergerak, anak buah Sun Bin mungkin tidak akan bisa mencapai level teratas. Tidak, biarkan mereka datang. Aku ingin Sun Bin melihat betapa rentannya anak buahnya, kata Hao Kunkin ringan. Iya. Seng Hong mengambil walkie-talkie dan berbisik kepada orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan, biarkan mereka naik. Setelah beberapa saat, pemuda berusia 30-an yang memegang senjata datang ke kotak itu. Sebagai kekuatan menengah di dunia bawah tanah Jiangcheng, efektivitas tempur kelompok orang ini masih bagus. Setiap orang telah berlatih beberapa keterampilan bertarung. Di antara mereka, ada 3 prajurit di tahap awal Wei Jin. Dipimpin oleh Abao, kultivasinya mencapai tahap tengah Wei Jin. Abao, retas orang itu ke Ben Shao. Sun Bin menunjuk Hao Kunkin dan berteriak. Setelah mendengar ini, Abao segera memimpin anak buahnya dan bergegas menuju Hao Kunkin. Dengarkan saja dengusan dingin Hao Kunkin. Macan tutul dan yang lainnya yang bergegas ke arahnya tiba-tiba semuanya berhenti dan berdiri di sana dengan kosong. Untuk Gu Yunsang, Wang Chao dan yang lainnya, Ha Kyun-kin hanya mendengus dingin biasa. Tetapi di telinga Abao dan yang lainnya, dengusan dingin itu terus meledak seperti guntur yang mengepul. Mereka menusuk gendang telinga mereka. Perhatikan baik-baik, telinga Abao dan yang lainnya dipenuhi dengan noda darah. Hao Kunkin melambaikan tangan kanannya dengan angin di telapak tangannya. Dengan tamparan, lebih dari selusin anak muda dirobohkan. Dia hanya melambaikan tangannya 3 kali sebelum menjatuhkan Abao dan yang lainnya ke tanah. Tidak ada yang bisa berdiri. Dari awal hingga akhir pertempuran, hanya waktu singkat 5 detik berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Sun Bin tiba-tiba menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan berpikir bahwa Abao dan yang lainnya di tangan Hao Kunkin bahkan tidak melewati 1 putaran pun. Ada firasat buruk di hati Sun Bin. Keluarga Sun berada di dunia bawah tanah Jiangcheng, dan 2 kekuatan menengah lainnya yang didukung oleh keluarga Sun tidak jauh berbeda dari Abao dan lainnya. Karena Hao Kunkin dapat dengan mudah menyelesaikan Abao dan yang lainnya, tentu saja ia dapat dengan mudah menyelesaikan 2 kekuatan menengah lainnya. Memikirkan hal ini, Sun Bin dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai menelepon.
Zheng Long, kamu membawa orang-orang dari perusahaan keamanan puncak. Ketika kamu tiba di pintu masuk Hotel Tiansheng, jangan datang dulu. Tunggu Jiang Chong dan anak buahnya. Kalian berdua akan datang bersama. Sun Bin ingin memanfaatkan jumlah orang yang berurusan dengan Hao Kun Qin. Ada ratusan orang di bawah Zheng Long dan Jiang Chong. Dia tidak percaya Hao Kun Qin menghadapi ratusan orang bisa semudah berurusan dengan Abao dan lainnya. Setelah menginstruksikan Zheng Long, Sun Bin memanggil ayahnya Sun Wei lagi untuk berjaga-jaga. Ayah, tolong, seseorang ingin membunuhku dan Du Hui. Cepat bawa tuan yang ke lantai atas Hotel Tiansheng. Lao Yang dan aku akan segera ke sana. Suara mendesak Sun Wei datang dari ujung telepon. Yang Laonai adalah pengawal yang disewa oleh Sun Wei Hua dengan banyak uang, dan kekuatannya tak terduga. Telah memecahkan beberapa masalah sulit bagi keluarga Sun. Dalam pandangan Sun Bin, selama Lao Yang bisa datang, Hao Kun Qin pasti akan mati. Kamu dan istrimu masih memiliki masa hidup 35 menit. Hao Kun Qin menunggu dengan tenang hingga Sun Bin menyelesaikan panggilan, dan kemudian mengingatkannya. Nama keluarga Qin, biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu. Ketika tuan yang datang, kamu akan mati. Sun Bin meraung dalam hatinya dengan ekspresi pahit di wajahnya. 10 menit kemudian, di bawah mata Sun Bin yang penuh harap, Zheng Long dan Jiang Chong memimpin ratusan bawahan, bergegas ke dalam kotak, dan membunuh Hao Kun Qin. Meskipun momentumnya mengejutkan, hasilnya sama dengan Abao dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Ha Kyun Qin menjatuhkan ratusan preman ke tanah dan melemparkan mereka semua keluar dari kotak. Sun Bin, kamu dan istrimu masih memiliki sisa waktu 25 menit. Hao Kun Qin melirik waktu dan berkata dengan ringan. Sun Bin melirik keluar kotak, seperti anjing mati. Zheng Long, Jiang Chong, dan lainnya yang jatuh ke tanah tidak bisa membantu tetapi memancarkan kepanikan yang mendalam di mata mereka. Meskipun di Abao dan lainnya, ketika Hao Kun Qin dengan cepat menyelesaikannya, dia siap secara mental. Tetapi melihat Zheng Long, Jiang Chong, dan ratusan orang lainnya, di tangan Hao Kun Qin, mereka tidak bertahan selama 10 detik. Dia masih ketakutan, dan ada cairan yang tidak menyenangkan mengalir di antara kedua kakinya. Cucu dari cucu itu takut untuk buang air kecil. Du Hui, yang berada di samping, juga gemetar ketakutan. Tidak ada lagi sikap arogan saat pertama kali datang. Ayah, yang tua, ayo cepat. Sun Bin terus berdoa dalam hatinya. Dalam sekejap mata, 24 menit berlalu. Dengan doa konstan Sun Bin, ayahnya Sun Wei dan Yang Lao akhirnya tiba di menit terakhir. Biner, Du Hui, siapa yang melakukannya padamu? Aku ingin dia malu. Sun Wei, yang memasuki kotak, melihat Sun Bin dan Du Hui berlutut di tanah, dan tiba-tiba menjadi marah. Ini aku. Hao Kun Qin berbicara dengan malas, tidak memperhatikan Sun Wei sama sekali. Nak, apakah kamu memiliki keberanian hati beruang dan macan tutul? Kamu berani menyinggung keluarga cucuku. Aku ingin kamu membayar harga darah untuk tindakan bodohmu. Sun Wei berkata dengan niat membunuh. Sebelum dia selesai berbicara, Hao Kun Qin memotongnya.